Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian bila ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita doakan juga semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P-Network Web3. Ini ada sebuah tulisan menarik teman-teman. Dia menyatakan bahwa akun Twitter ini akan men-sharing informasi tentang P-Network, di mana informasi tersebut itu tidak bisa ditemukan di literasi manapun teman-teman. Jadi dia mengatakan saya akan men-sharing informasi yang tidak akan kamu temukan dimanapun. Dan yang informasi yang saya sampaikan ini akan sangat mengejutkan bagi kalian. Ini dia menyatakan seperti itu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat postingannya teman-teman, memang ada sebuah tulisan yang menarik tentang tentang yang dia ungkapkan di sini tentang P-Network teman-teman. Bahwasanya di dalam jaringan P-Network ini hari ini sedang ada sebuah pergerakan atau yang dilakukan oleh core team untuk mendorong batas-batas rekayasa saraf otak manusia untuk jaringan P-Network teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang peran neurofog dalam mengembangkan arsitektur komputasi yang terinspirasi dari otak manusia teman-teman. Jadi ada kalimat neurofog di sini. Nah, kita akan berbicara persoalan ini dan memang ini sebuah tulisan yang tidak akan pernah kita dapatkan dimanapun kecuali yang dituliskan oleh P-Network Web3 ini teman-teman. Nah, yang pertanyaannya bagi saya, apakah dia ini termasuk bagian dari core team? Mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan komen di kolom komentar. Jadi pada saat ini kita berbicara tentang neurofog teman-teman dan apa kaitannya dengan P-Network. Jadi kalau saya browsing teman-teman, neurofog ini memang berbicara tentang dunia IT dan pengembangan teknologi digital teman-teman. Di mana dunia komputasi ini bagaimana caranya dunia komputasi itu hampir identik dengan cara kerja otak manusia teman-teman. Jadi di era yang semakin maju ini, eksplorasi di bidang rekayasa saraf ini menjadi kunci untuk memahami dan memanfaatkan potensi jaringan cerdas teman-teman. Jadi salah satu proyek yang menarik perhatian ini adalah penggunaan neurofog untuk mengembangkan arsitektur komputasi yang terinspirasi dari otak manusia untuk mendukung jaringan dari P-Network teman-teman. Jadi neurofog ini telah memperkenalkan seperangkat alat yang memungkinkan pengembangan desain keras neuromorfik, yaitu algoritma komputasi kognitif dan arsitektur yang terinspirasi dari otak manusia. Dengan demikian, neurofog ini membuka potensi jaringan cerdas untuk mencapai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, teman-teman. Namun tantangan yang dihadapi di dalam mengembangkan arsitektur komputasi yang terinspirasi dari otak manusia itu bukanlah sebuah persoalan kecil teman-teman. Salah satu tantangan utama adalah memahami kompleksitas otak manusia dan mentransfernya ke lingkungan komputasi yang terbatas. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman bahwa neurofog ini menyediakan semacam simulasi atau lingkungan simulasi yang memungkinkan developer atau pengembang untuk menguji dan mengoptimalkan desain mereka sebelum menerapkannya secara penuh teman-teman. Dan hal ini akan mengurangi resiko dan mempercepat pengembangan teknologi yang lebih canggih teman-teman. Nah sekarang kita akan berbicara peran dari neurofog
dalam pengembangan jaringan P-Network, teman-teman. Jadi Neurovox ini kalau berdasarkan informasi dari akun yang bernama P-Network Web3 ini, bahwa Neurovox ini membantu memperkuat keterampilan dan pengetahuan dalam bidang rekayasa saraf. Jadi melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan oleh Neurovox, ilmuwan dan insinyur dapat meningkatkan kemampuan mereka di dalam mengembangkan solusi inovatif dan efektif, teman-teman. Selain itu, penggunaan jaringan P-Network di dalam pengenalan pola ini dapat membantu mendeteksi dan menganalisis informasi kompleks seperti dalam bidang pengenalan wajah dan identifikasi objek, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang manfaat Neurovox dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi dengan terus mengembangkan teknologi ini, ke depan kita akan dapat menciptakan masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan, teman-teman. Jadi Neurovox ini adalah sebuah tonggak penting di dalam pengembangan jaringan P-Network dan rekayasa saraf secara umum, dengan memungkinkan arsitektur komputasi yang terinspirasi dari otak manusia yang inovatif dan efektif. Maka Neurovox ini akan membuka pintu bagi kemajuan besar dalam kecerdasan buatan dan teknologi berkelanjutan, teman-teman. Ini memang adalah sebuah informasi yang mungkin bukan hanya teman-teman, saya sendiri juga masih berusaha mencerna, memahami informasi yang disampaikan oleh P-Network Web3 ini, teman-teman. Bagaimana bentuk korelasinya, apakah nanti di dalam aplikasi P-Network itu ada semacam scanner seperti yang ada di aplikasi Dana. Biasanya kalau kita mau melakukan transaksi itu akan men-scan atau memoto wajah kita, teman-teman. Jadi kita akan dilihat bentuk susunan saraf wajah, apakah seperti itu kinerjanya. Mungkin teman-teman ada yang memiliki informasi lebih lanjut tentang bagaimana Neurovox ini berkolaborasi dengan P-Network. Namun memang unik postingan dari P-Network Web3 ini, karena dia menyatakan bahwa dia akan men-sharing informasi tentang P-Network yang tidak akan Anda dapatkan dimanapun. Dan informasi yang saya sampaikan ini akan mengejutkan kalian. Ini kalimat dari akun P-Network Web3. Nah, pertanyaannya, apakah beliau ini termasuk bagian dari core team yang bekerja di belakang layar? Kalau teman-teman ada informasi, silakan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Kalau memang benar informasi ini tentang kolaborasi antara Neurovox dengan P-Network ini terjadi, ini tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan perkembangan ekosistem P-Network pada saat Open Mainnet di masa depan, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.